الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العزيز الغفور مقدر الأقدار ومدبر الأمور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على نور فاق كل نور، حبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا نور قلوبنا محمد، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم البعث والنشور، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang saya hormati dan saya muliakan para asatid, para sesepuh, tokoh masyarakat, segenap takmir Musalla Al-Ikhlas, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita bersama dikumpulkan dalam satu majelis yang insya Allah kita semua tidak ragu sedikit pun, majelis ini penuh barokah, dituruni rahmat dan bermanfaat bagi kita fid dini wad dunya wal akhirah. Salawat serta salam kita haturkan dan kita hadiahkan kepada manusia yang dengan menyebut nama beliau atau dengan bersolawat kepada beliau satu kali, Allah Subhanahu wa ta'ala menulis bagi kita 10 kebaikan, menghapus dari kita 10 kejelekan, dan mengangkat derajat kita 10 derajat. Beliau junjungan kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah, setelah kita libur lumayan lama, malam hari ini ditakdir oleh Allah untuk bisa kembali bersama-sama berkumpul dalam majelis ilmu. Dan majelis semacam ini memang sangat kita perlukan para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah.
Disebutkan oleh sebagian para ulama, kalau jasad kita, jasmani kita itu tidak makan 3 hari, maka akan lemes, akan loyo, bahkan bukan tidak mungkin mati. Tidak kemasukan makanan, tidak kemasukan minuman. Maka demikian juga dengan roh kita. Kalau roh ini tidak kemasukan makanan sampai beberapa hari, maka juga dikhawatirkan bisa sakit, bisa lemes, bahkan bisa mati. Dan majelis semacam ini, nasihat ilmunya Nabi Muhammad SAW itu merupakan makanannya roh kita, makanannya batin kita. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan majelis ini batin kita, roh kita kembali tersirami. Kita semuanya kembali semangat untuk beribadah, semangat untuk beramal soleh, semangat untuk berbuat taat kepada Allah, dan mudah-mudahan kita semuanya semakin jauh dari perbuatan dosa dan perbuatan maksiat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah karya Al-Allamah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Beliau menjelaskan, wa'lam anna an-nasa fi talabil ilmi ala thalathati ahwalin. Manusia itu dalam menimbah ilmu, dalam mempelajari ilmu, itu ada 3 keadaan. Rajulun talabal ilma liyattakhidahu zadahu ilal ma'ad. Nomor 1 para hadirin, ada orang itu ngaji, menimbah ilmu, tujuan dia untuk dia jadikan bekal ke akhirat. Al-ma'ad itu al-akhirah. Al-ma'ad itu arti aslinya tempat kembali. Mana tempat kembali kita yang hakiki? Yaitu akhirat, kehidupan akhirat yang diawali dengan alam kubur. Makanya dawuhe Kanjeng Nabi niku al-qabru awwalu manzil min manazilil akhirah. Kuburan itu adalah tempat pertama dari tempat-tempat di alam akhirat yang akan kita masuki. Jadi tiang niku pertama melebet alam akhirat di kuburan niku, tempat pertama daripada alam akhirat. Fa inna jaminhu sahibuhu fama ba'dahu aisar. Lek tiang niku tepak tangi teko kuburan pun selamat saking adab kubur, maka selanjutnya digiring ke mahsyar sampai teng swargane Gusti Allah akan semakin mudah, akan semakin mudah. Tapi wa illam yanju minhu sahibuhu fama ba'dahu asyad. Lek pun tangi teko kuburan kok dereng selamat saking adab kubur, berarti selanjutnya ketika dipiring ke mahsyar, dihisab lan saklintune akan semakin berat, semakin berat, semakin berat, dan itu cirinya orang yang akan masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ngaji niku nomor setunggal yaitu orang yang ngaji
tujuannya, niatnya untuk sebagai bekal ke akhirat. Walam yaksid bihi illa wajhallah wad daril akhirah. Walam yaksid bihi illa wajhallah wad daril akhirah. Dan dia sama sekali tidak punya tujuan lain. Ngaji niku semata-mata hanya karena Allah, semata-mata hanya untuk meraih kenikmatan di akhirat. Tadi ngaji niku bukan cuma sekedar untuk dia itu ingin dipuji sama orang. Oh, masya Allah si enom rek ahli pengajian, gak koyo arek nom liyane. Bukan. Duduk kepingin dilem ambek sing wedok ambek bojone, masya Allah. Bojoku cakang lek ngaji rek, alhamdulillah. Pokoknya tidak ada tujuan yang melenceng. Tujuannya memang betul-betul dia ini mencari ridhonya Allah, mencari kenikmatan akhirat. Maka kalau orang sudah seperti itu, kata Imamul Ghazali, fahadha minal faizin. Maka orang yang seperti ini adalah minal faizin. Orang yang al-faizin, orang yang beruntung. Nah, siapa orang yang beruntung itu? Ini kita harus paham para hadirin. Al-faizin itu an-najin min adzabillahi ta'ala al-lahiqina bil khairi. Yang disebut orang beruntung yaitu orang yang selamat dari azabnya Allah. Mulai masuk kuburan, kuburannya jadi taman surga penuh kenikmatan. Yang berkumpul dengan orang-orang baik ketika di padang mahsyar barisin iku kali Kanjeng Nabi ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin, melebet swargane Gusti Allah, selamat teko nerakane Gusti Allah. Itu orang yang beruntung. Dan itulah keberuntungan yang hakiki. Lah zaman sak mangkin lak kadang-kadang tiyang niku tolak ukure beruntung niku lak diukur donyane tok. Lek duwike akeh diwara beruntung rek, hoki. Katanya hoki. Nggih, kerjane lancar. Omahe apik, montore apik, dianggap orang beruntung, orang sukses. Sing melarat-melarat dianggap gagal. Nggih, dianggap apes. Itulah kacamatanya manusia kebanyakan seperti itu kan, melihat kesuksesan dan keberuntungan. Makanya kula panjenengan aja sampai keliru para hadirin. Aja sampai keliru. Al-faiz, orang yang beruntung, al-hakiki yang benar-benar. Benar-benar beruntung, barometernya, tolak ukurnya bukan di dunia, tapi benjing tengah akhirat, benjing tengah akhirat. Kita kan sudah sering mendengar firman Allah. Siapa yang menyatakan itu? Allah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Al-faiz ini isim fa'il. Dari fi'il madhi apa? Faza yafuzu. Faman zuhziha 'anil nar, siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dimasukkan ke surga oleh Allah, faqad faz, maka itulah orang yang benar-benar beruntung.
Dadi sepuntene sing kathah masih enake kaya apa rikono dunya. Bahagianya seperti apa? Suksesnya seperti apa sudah? Lancare kaya apa rikono dunya niki. Tapi lek benjing tebi saking swarga mlebet neraka, hakikatnya itu bukan orang yang beruntung tapi orang yang paling rugi. Bukan orang yang sukses tapi orang yang paling gagal. Ini harus betul-betul kita pahami ini para hadirin, dan ini harus selalu ada di pikiran kita dan di hati kita supaya kita nggak terlena dengan dunia ini para hadirin. Sawaliane enten tiyang wis sesulit apapun kehidupannya di atas dunia. Sesulit apapun sudah kehidupannya di atas dunia, melarat. Wis melarat mengi misalnya. Kurang apa wis melarat mengi. Omahe elek, motor gak duwe, aja maneh motor, sepeda ontel gak duwe. Gawe blonjo bendina niku sik ngelu. Sesulit apapun seseorang kehidupannya di atas dunia, sesusah apapun dia, semenderita apapun kehidupannya di atas dunia, tapi lek binjing tengah akhirat hadirin, zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah, dia dijauhkan dari neraka, dilebetaken teng swarga kali Gusti Allah. Napa malih mlebet swargane bi ghairi hisab, tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti itu hakikatnya bukan orang yang rugi tapi orang yang paling beruntung. Bukan orang yang gagal tapi itulah orang yang paling sukses. Nggih sakit nggih sukses dunia, sukses akhirat. Beruntung dunia, beruntung akhirat nggih alhamdulillah. Dan itu yang selalu kita minta, ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Enak di dunia, enak di akhirat. Nikmat dunia, nikmat akhirat. Lancar dunia, lancar akhirat. Alhamdulillah. Sing paling saaken niku lek remek karo-karo. Mboten titik niku prihatin kadang-kadang kita ini. Sudah orang ini ada yang kehidupannya sulit, wis kerjane soro. Ya. Penghasilannya pas-pasan, ruwet tok wis uripe dik donya, sik maksiat dumateng Gusti Allah. Sik boten salat kadang-kadang. Ramadan sik ndak poso. Doyan mabuk sian. Wis soro sik maksiat. Naudzubillah min dzalik lek kaya ngoten. Itu calonnya orang yang akan susah dunia, susah akhirat, menderita dunia, menderita akhirat, sulit di dunia, sulit di akhirat, tersiksa di dunia dan tersiksa di akhirat. Naudzubillahi min dzalik. Oleh karena itu dalam segala hal orientasi kita itu jangan dunia para hadirin. Karena ya tadi itu keberuntungan yang hakiki sekali lagi barometernya bukan sewaktu kita di dunia. Kenapa seperti itu? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Itu sebabnya. Itu sebabnya. Karena tidaklah kehidupan di dunia ini kecuali kenikmatan yang serba tipuan, kenikmatan yang semu, fata morgana. Kenikmatan dunia ini fata morgana para hadirin. Oleh karena itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW teng setunggal hadis nih, dawuhe Kanjeng Nabi nih teng setunggal hadis. Ad-dunya daru man la darolah wa malu man la malalah
walaha yajma'u man la aklalah. Dunya niku dawuhe Kanjeng Nabi, sebenarnya rumahnya orang yang enggak punya rumah. Kula jenengan iki diselangi tok kali Gusti Allah, numpang tok teng Gusti Allah. Hartanya orang yang enggak punya harta. Cuma titipan semuanya. Oleh karena itu tidak mengumpulkan dunia dawuhe Kanjeng Nabi kecuali orang yang tidak berakal, tidak menumpuk-numpuk dunia kecuali orang yang tidak berakal. Kalau orang yang berakal dunianya untuk akhiratnya, itu orang yang berakal para hadirin. Ono enten tiang setunggal duwe omah 10 misalnya. Dan ini banyak. Yang setunggal duwe omah 10, nganggur medak omahe 10. Lek mati nang ndi? Mana tempatnya kalau sudah mati dia? 1 meter kali 2 meter kuburan. Tinggal kabeh niku 10. Duwe-duwe teng rekening aja atusan juta, aja atusan miliar, lek perlu atusan triliun dik rekeninge duwe. Demi Allah kalau sudah meninggal sepeser pun enggak dibawa para hadirin. Sepeser pun enggak dibawa. Banting tulang capek dia numpuk uang tadi itu, ngumpulkan duit itu, kalau udah meninggal jadi milik ahli waris. Sepuntene sing kata ya oleh ahli waris orang-orang baik, digunakan untuk kebaikan. Lek ahli waris tepak ndak kena. Buat hura-hura, buat foya-foya, kayak maksiat, kayak mabuk, kayak zina, naudzubillah min dzalik para hadirin. Hadirat yang dirahmati Allah. Oleh karena itu mari, apapun kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita di dunia ini, maka hendaknya kita gunakan untuk akhirat kita. Dan dalam segala hal, apapun aktivitas kita di atas dunia, panjenengan ngaji, panjenengan ibadah, panjenengan berbuat napa mawon teng donya niki, oh, monggo. Yang menentukan itu niat dalam hati kita para hadirin. Pinter-pinter kita dalam niat. Jangan punya tujuan lain kecuali ridhonya Allah. Jangan punya tujuan lain kecuali mencari keselamatan di akhirat. Itu yang paling penting. Dan itulah ya yang pertama daripada keadaan orang yang menimbah ilmu yang dijelaskan oleh Al-Imamul Ghazali radhiyallahu anhu wa rahimahullah. Untuk yang kedua dan yang ketiga insya Allah akan kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, beberapa hari lagi kita akan masuk bulan Rajab. Insya Allah tanggal 1 Rajab niku dinten Sabtu. Bulan Rajab ini termasuk salah satu daripada Al-Ashhuril Hurum. Jadi bulan Rajab ini bulan yang utama. Ya, bulan yang terdapat pahala yang besar ketika kita beramal soleh dan beribadah, khususnya kita sangat dianjurkan untuk berpuasa dan memperbanyak istighfar. Dalam Al-Quran Allah berfirman apa? Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan ini disebut al-ashhurul hurum. Al-ashhurul hurum ini bulan-bulan yang istimewa, bulan-bulan yang mulia, walaupun dipastikan kemuliaannya masih di bawahnya bulan Ramadan. Apa 4 bulan al-ashhurul hurum itu? Yang 3 berurutan para hadirin. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini berurutan 3-3-nya ini al-ashhurul hurum ini para hadirin. Sing setunggal terpisah yaitu bulan Rajab yang insya Allah beberapa hari lagi kita akan memasuki. Dari sangat mulianya 4 bulan tersebut, di awal-awal Islam niku para hadirin, Allah Subhanahu wa taala sampai mengharamkan kepada umat Islam untuk memerangi orang-orang musyrikin di bulan tersebut, di 4 bulan tersebut. Walaupun akhirnya larangan tersebut
dinasakh, dihapus dengan firman Allah faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Cuma para ulama menyatakan walaupun sudah dihapus larangan untuk memerangi orang-orang musyrikin di 4 bulan tadi itu, tapi kemuliaan yang lain tetap diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nopo kemuliaannya ala syuril hurum tersebut, yaitu diantaranya tad'iful ajr ala ta'ah. Pahala ibadane kula jenengan dalam 4 bulan tersebut dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kesempatan ini jangan disia-siakan. Dalam bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab niki lek saged ibadahnya jangan sama dengan bulan-bulan yang lain. Tingkatkan ibadah kita. Jangan cuma Ramadan saja meningkatkan ibadah. Ini juga bulan-bulan yang mulia. Ini juga bulan-bulan yang istimewa. Dan tentunya kalau sudah pahala ibadah dilipat gandakan oleh Allah, maka demikian juga ta'zimul wizr 'alal ma'siyah. Demikian juga dosanya dilipat gandakan bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita harus bisa lebih menjaga diri kita dari perbuatan dosa, menjaga diri kita dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para hadirin yang perlu kita perhatikan, malam pertama bulan Rajab. Malam pertama bulan Rajab ini yustajabud du'a, termasuk malam mustajab. Angkane monggo niki dieling-elingkin malam Sabtu. Nggih, malam Sabtu mulai mantun maghrib niku sing kathah ndonga. Sing kathah ndonga, njaluk dumateng Gusti Allah. Napa mawon hajatin jenengan, hajat donya, hajat akhirat, njaluk kabeh mustajab. Ya, karena dalam riwayat hadis akhrajahu As-Suyuti rahimahullah, dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khamsu layalin la turaddu fihinna ad-da'wah, awwalu lailatin min Rajab, wa lailatul nisfi min Sya'ban, wa lailatul jum'ah, wa lailatul fitri, wa lailatul nahari. Niki sampean eling-eling niki. Ya sing nggawa pulpen dicatet. Lek gak nggawa pulpen ya nggawe HP biasane sakniki nggih pun kemajuan nih. Kurang payu pulpen dulu. Ada 5 malam dalam sepanjang tahun itu para hadirin, niki termasuk malam-malam mustajab. Malam-malam mustajab. Jadi niki perlu jenengan titeni. Nggih. Perlu jenengan titeni ini. Namanya malam mustajab niku berarti apa? Malam yang dimana ketika kita berdoa lebih memungkinkan doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu harapan setiap orang yang berdoa. Kalau jenengan donga lak kepengin diijabahi, ya gak tahu nek wong donga lak kepengin diijabahi niku ndak ono. Apa 5 malam tersebut para hadirin? Yang pertama awwalu lailatin min Rajab, malam pertama bulan Rajab niku mustajab. Nomor 2 lailatul nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Ketiga lailatul jum'ah, malam Jumat. Malam Jumat niku malam mustajab. Mustajabe mulai mari maghrib niku start. Biasanya tiap malam itu ada malam mustajab juga, tsulusul lailal akhir. Sepertiga malam terakhir niku nggih malam mustajab niku bendalu niku. Bendalu napa kok dados malam mustajab? Di antara ulama menyebutkan karena itu detik-detik dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi lahir niku tsulusul lailal akhir, saderenge subuh. Qubaila fajrin Kanjeng Nabi lahir. Sehingga malam sebelum lahirnya Nabi itu menjadi malam mustajab. Sing kajenge minta ampun kepada Allah tengah malam itu sebelum subuh niku tangiyo tahajud to masih qiyamul lail 2 rakaat donga njaluk sepuro Gusti Allah. Hajatin jenengan apa nyuwun dumateng Gusti Allah. Tiap malam sulusul lail akhir.
Tapi khusus malam Jumat mulai mantun maghrib sampai tulu'il fajri shadiq malam mustajab. Khusus malam Jumat. Kemudian Lailatul Fitri, malam hari raya Idul Fitri, wa Lailatul Nahri, malam hari raya Idul Adha. Itu semuanya malam-malam mustajab para hadirin yang dirahmati Allah. Nah, di antara amalan yang dianjurkan tadi berpuasa, berpuasa. Cuma niki lak posone poso sunnah. Artinya tetap harus ada harus ada aturan yang tidak boleh kita langgar. Panjenengan ngelampai sunnah niku diantara yang paling penting untuk diperhatikan, jangan sampai karena yang sunnah ninggalkan yang wajib niku yang paling penting. Jadi panjenengan ngelampai sunnah nopo mawon, jangan sampai pekerjaan sunnah itu mengganggu kewajiban. Lek sunnah gara-gara sing sunnah ninggalakan sing wajib, tambah gak oleh ganjaran para hadirin, tambah oleh ganjaran. Jadi sekiranya tidak mengganggu kewajiban, monggo dilampahi niki poso sunnah Rejab. Khususnya ada riwayat yang paling afdol itu 3 hari berurutan, karena ini termasuk al-Asyhurul Hurum, Kemis, Jumat, Sabtu. Jadi lek saged Kemis, Jumat, Sabtu langsung nyambung 3 dino. Ya. Insyaallah ba'adahullah minan nar. Orang yang mengamalkan itu dijauhkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memperbanyak istighfar. Nggih. Jadi Rejab niki pun ngata-ngatai istighfar, berseni. Rekenane Rejab niki berseni. Nggih lek Sakban baru nggih apa nyiapaken ati niki ngata-ngatai selawat nang Kanjeng Nabi. Mari dikorai niku terus nggih diperseni cek mengkilat ati niki Ramadan kari diiseni tok para hadirin. Kan ngoten. Dadi persiapane mulai sakniki niki, mulai Rejab niki nggih kula njenengan ngata-ngatai istighfar ya. Istighfar itu sebetulnya bukan khusus bulan Rejab, jangan salah paham loh ya. Masih gak Rejab nggih ngata-ngatai istighfar niku sae timbang ngata-ngatai gedabrus ngalor ngidul. Bahas corona gak mari-mari ae. Padahal yo nak ketok nang corona ae. Padha nak ketoki wae. Wis istighfar ae, gak usah ngurusi sing ngoten-ngoten, Bun. Istighfar ngata-ngatai istighfar niku paling afdol niku, Bun. Dawuhe Kanjeng Nabi napa? Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron katsira. Beruntung orang yang mendapatkan dalam buku catatan amalnya istighfar yang banyak. Ini termasuk istighfar sing teng Quran niku. Monggo dikata-katai niku. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ini diperbanyak kalau bisa. Ya. Ampuni dosa kami ya Allah. Wa israfana fi amrina, kedzaliman kami atas diri kami sendiri. Wasabbit aqdamana, teguhkanlah kaki kami untuk istiqomah bertakwa kepada Allah. Wansurna, tolonglah kami alal qaumil kafirin, atas orang-orang kafir. Ini perbanyak ini kalau bisa. Aja cuma ping 1 ping 2 lek iso ping 1000. Ping 1000 lek iso nggih. Pokoke ngata-ngatai nggih. Karena itu istighfar yang ada di dalam Al-Qur'an ya. Maka itu afdol untuk kita amalkan. Kemudian juga kita dianjurkan kalau bisa istiqomah minimal bulan Rajab itu setiap selesai sholat subuh sama setiap selesai sholat asar. Nggih sholat asar monggo, utawa marini sholat maghrib nggih monggo, utawa marini sholat isya nggih monggo. Bebas. Pokoknya pagi dan sore atau malam. Niku lek saged istiqomah selama bulan Rajab. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Ya sambil mengangkat tangan sing khusyuk 70 kali. Yang ngamalkan itu insyaallah lam tamassan naru lahu jilda, kulitnya enggak akan kesentuh api neraka. Niku fadilah. Lho enak yo, tak amal lo wis mari ngono tak tetek maksiate engko Saban. Oh enggak akan disentuh api neraka katanya. Lu keliru gondol, gak paham berarti ya.
Maksudnya gimana? Orang yang ngamalkan itu insya Allah lek asali ahli maksiat barokah ngelakoni iku mau tobat taubatan nasuha insya Allah. Wis ndak arep maksiat, wis ndak doyan maksiat, ndak selera maksiat, barokah ngamalkan istighfar tadi itu 70 kali pagi, 70 kali sore atau malam tadi. Lek pun ndak arep maksiat, nggih gak kesentuh api neraka insyaallah para hadirin. Itu maksudnya, duduk mari ngamal lo bebas wis kate maksiat, kate nglakoni apa, besok selamat tekan neraka, mari istighfar, ya tambah gulung kuming di neraka sih. Nah, ini harus kita pahami. Kemudian juga amalan Kanjeng Nabi niki, lek pun mlebu awal Rejab niku dongane Kanjeng Nabi napa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jadi mulai awal Rejab niku pun ngarep-ngarep nutupi Ramadan para hadirin. Lho Kanjeng Nabi lho niki ngarep-ngarep nutupi Ramadan. Ya Allah berkailah kami di bulan Rajab dan bulan Syaban, sampaikan kami ke Ramadan. Pingin dawa umur menangi Ramadan. Niku termasuk salah satu dalil yang sangat kuat betapa istimewanya Ramadan, betapa hebatnya Ramadan. Ya ini saja, mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Ini